Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan kisi-kisi ujian sekolah. Materinya sudah Ibu sampaikan dari kelas 7, 8, 9. Hari ini yang Ibu sampaikan ada 4 soal, yaitu 4 contoh soal dan 4 latihan. Ya, kalian menulisnya tinggal melanjutkan yang kemarin. Kemarin kan sudah nomor 1 sampai dengan 5. Ya kan? Udah kita bahas 5 soal. Sekarang kelanjutannya nomor 6. Yaitu tentang materi Pitagoras yang sudah kalian pelajari di kelas 7 waktu itu. Nah, soal cerita Pitagoras seperti ini. Sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 20 km. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah selatan sejauh 15 km. Hitunglah jarak kapal dari titik awal ke titik akhir. Kalau ada soal Pitagoras, soal cerita, kalian harus menggambarkan dulu atau mengilustrasikan dulu sesuai dengan soalnya ya. Ini kan arah mata angin. Ibu buatkan arah mata angin itu seperti ini, ke atas utara, ke kanan timur, ke kiri barat, ke bawah selatan. Ya. Pertama kan yang diminta ke arah timur. Berarti ke arah timur ke kanan. Kita buat garisnya ke kanan. Nah, seperti ini. Ke arah timur, kemudian berbelok ke arah selatan. Selatan itu ke bawah. Berarti dari ujungnya lanjut ke bawah. Nah, terakhir di sini. Awalnya di sini, terakhir di sini. Yang ditanyakan jarak kapal dari titik awal, nih dari sini ke titik akhir. Kita hubungkan saja. Nah, ini. Berarti yang ditanya garis miringnya. Ini menggunakan Pitagoras karena membentuk segitiga siku-siku ya. Yang ditanya sisi miringnya, misalkan X. Nah, tadi dari sini ke timur sejauh 20 km. Kemudian ke selatan sejauh 15 km. Yang ditanya dari titik awal ke titik akhir, kita misalkan X. Gunakan teorema Pitagoras. X kuadrat sama dengan 20 kuadrat. Karena yang ditanya sisi miring, jadi ditambah ya. Tambah 15 kuadrat. X kuadrat sama dengan 20 pangkat 2, 20 kali 20, 400 ditambah 15 pangkat 2, 15 kali 15, 225. X kuadrat sama dengan 625. X sama dengan kuadratnya hilang, 625-nya di akar. Akar 625 berapa? Betul, 25. Karena 25 kali 25 itu hasilnya 625. Nah, jadi X-nya adalah 25 km. Seperti itu ya. Termasuk mudah teorema Pitagoras. Nanti latihannya caranya sama seperti ini. Hanya angkanya saja dibedakan. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Tentang bentuk aljabar, materi kelas 7 nih. Kalau masih ingat, ditanya bentuk sederhana dari soal ini. Yaitu, yang pertama, setiap ada dalam kurung, kita kalikan dengan angka yang di depan. Kita tulis ulang dulu soalnya. 5, buka kurung, 2x, min 1, dikurang 3x tambah 6. Sama dengan, setiap yang di dalam kurung kita kalikan dengan angka yang di depan. 2x kali 5, 10x. Min 1 kali 5, 5. Yang belakang tetap ditulis ya ini. Karena tidak ada tanda kurung, jadi
kita tulis ulang, dikurang 3x ditambah 6. Sampai sini yang sejenis kita jumlahkan, yang ada variabel x dengan yang ada variabel x. 10x dikurang 3x, 10 kurang 3, 7, variabelnya x. Kemudian negatif 5 dengan positif 6. Negatif 5 tambah 6. Berapa? Positif 1. Sampai sini bisa dijumlah? Tidak bisa, karena yang depannya ada x, yang belakang tidak ada variabel. Jadi jawabannya cukup sampai sini. 7x tambah 1. Cukup mudah ya. Semoga bisa dipahami. Lanjut, nomor 8. Masuk ke materi pertidaksamaan linear satu variabel. Ini materi kelas 7 juga. Hampir sama dengan aljabar penyelesaiannya. Kita tulis ulang dulu soalnya. 8 buka kurung x tambah 2 tambah 10 kurang 6x tambah 36. Nah, sampai sini seperti tadi yang ada dalam kurung, kita kalikan dengan yang di depan. X kali 8, 8x ditambah 2 kali 8, 16 ditambah 10 dikurang 6x tambah 36. Yang ada variabel x-nya kita pindahkan ke ruas kiri semua ya. 8x dengan 6x. 8x tetap, 6x pindah ke kiri jadi min, karena di kanan positif ya. Min 6x dikurang yang tidak ada variabelnya 36. Mana lagi ini ya, pindah ke kanan jadi min 16. Ini lagi kan positif 10 pindah ke kanan jadi min 10. 8x kurang 6x 2x, kurang dari 36 kurang 16 20. 20 kurang 10 10. Di depan angka ada 2, kita hilangkan, 10-nya dibagi 2. Jadi x kurang dari 10 bagi 2 5. Itu ya. Jadi kalau pilihannya hanya sampai sini, ya sudah sampai sini. Tapi kalau misalkan diminta berupa angka, ya sudah kita sebutkan. X kurang dari 5, bilangan yang kurang dari 5 berapa aja? 4, 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Inilah himpunan penyelesaiannya. Ya. Ini atau seperti itu. Nanti tergantung dari soalnya. Kalau soalnya ada jawabannya ini, ya ini. Tapi kalau tidak ada, harus disebutkan angkanya, ya berarti jawabannya yang ini. Ya, itu 2 kemungkinan jawabannya, harus paham. Ini angka 5-nya nggak termasuk karena di bawahnya nggak ada garis seperti ini ya. Kalau ada bawahnya ada garis seperti ini, 5-nya ditulis. Tapi karena tidak ada, jadi 5-nya tidak termasuk. Jadi mulai dari 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Tentang bangun ruang sisi lengkung, ini materi kelas 9 semester 2 ini. Tentang kerucut khususnya. Tentang kerucut. Di sini memiliki jari-jari 16. Jari-jari kita tulis dulu, diketahui jari-jari itu lambangnya R sama dengan 16. Kemudian garis pelukisnya, masih ingat garis pelukis lambangnya? Betul, S ya, 20 cm. Yang ditanya volume kerucut. Ditanya volume kerucut.
Volume kerucut rumusnya apa? 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 kali T. Pi-nya sudah ada, R-nya sudah ada 16, T-nya tingginya belum ada nih. Berarti harus kita cari dari yang diketahui nih, yang ini nih. Kan ada rumus Pitagorasnya ya. Ada R, ada S, bisa kita cari T. Bisa dilihat di buku catatannya, Ibu pernah ngasih. T akar dari S kuadrat dikurang R kuadrat. Akar dari S kuadratnya 20 pangkat 2 dikurang R-nya 16 pangkat 2. Akar dari 20 pangkat 2, 20 kali 20, 400 dikurang 16 pangkat 2, 16 kali 16, 256. Akar 400 kurang 256, 144. Akar 144 berapa? Betul, 12 ya. Karena 12 kali 12 itu 144. Jadi kita masukkan di sini 1/3, tinggal ikutin. Dikali Pi-nya berapa nih? 22/7 apa 3,14? 3,14 ya. Karena tidak ada yang bisa dibagi 7. Dikali R-nya 16 kali 16 karena kuadrat gitu kan. Kemudian tingginya ini T ya, T-nya 12. Sampai sini yang bisa kita bagi, kita bagi. Yang mana yang bisa dibagi? 12 dibagi 3 ya, 4. Sampai sini kita tulis dulu 3,14 dikali 16 kali 16 dikali 4 sama dengan 3,14. Ini dikaliin dulu nih. 16 kali 16 kan 256. Kita kali 4 hasilnya 1024. Tinggal kita kalikan 1024 dikali 3,14. Hasilnya adalah 3215,36 cm kubik. Karena yang ditanya volume kerucut. Oke. Sampai sini untuk pembahasan ujian sekolah hari ini. Jadi sudah kita bahas 9 soal nih ya. Nah, supaya Ibu bisa melihat kalian paham atau enggaknya, setelah kalian catat nomor 6 sampai dengan 9, kalian tulis di buku catatan, lanjut dengan latihannya. Nah, ini. Ada 4 soal. Materinya sama dengan yang tadi Ibu sudah jelaskan ya. Tinggal kalian ikuti caranya, angkanya saja yang Ibu bedakan. Oke, dikerjakan di buku latihan. Kemudian dikumpulkan di GCR. Sampai sini dulu pembahasan kisi-kisi ujian sekolahnya. Semoga dipahami. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.